Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu semua di grup Psikologi Islam, seruan atau panggilan Allah itu harus dipahami gini ya. Allah kan memberi kehidupan kepada kita. Rasulullah itu memberikan contoh, panduan, teladan. Artinya bahwa Rasul dan Allah inilah yang memberikan jalan kehidupan, bahkan kehidupan bagi kita semua. Semua tentu dalam rangka kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Sehingga tidaklah pantas, tidaklah patut bagi seorang hamba Allah seperti kita ini, manusia yang setiap hari minta kepada Allah untuk diberi rezeki, diberi kebaikan, kalau ada masalah segera dapat diatasi, itu mengabaikan seruan orang gateke, ngelirwake gitu loh. Sehingga dalam konteks grand design ini, pola pikir seperti ini nanti akan membuat kita bisa mengukur sebetulnya kita ini sebetulnya mau diselamatkan oleh Allah apa tidak, kita mau dibantu sama Allah apa tidak. Kalau kita mau dibantu, ditolong sama Allah, harusnya kan memperhatikan seruan Allah. Kalau dipanggil ya datang kan gitu, khususnya dalam adzan sholat cuman 5 waktu, nggak ada 10 menit kita sudah enggan. Nah, oleh sebab itu seruan Allah atau panggilan dari Allah ini bisa menjadi indikator bagi kita ini memiliki iman atau tidak di dalam hati. Karena begitu diseru oleh Allah lewat adzan, apakah kita malas, enggan, nanti-nanti, atau seperti apa? Nah, kalau kita masih seperti itu menunjukkan bahwa kita ini tidak pantas. Perbuatan ini tidak pantas, tidak layak di mata Allah. Oleh sebab itu penting kiranya kita ini kemudian menyadari bahwa kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dunia akhirat, perangi dulu rasa malas ini. Bagaimana caranya? Ya bersegera mendatangi masjid atau segera sholat, mengerjakan sholat. Itu dulu aja sebetulnya. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang malas, yang punya perasaan enggan untuk segera sholat itu tadi. Juga bagi orang-orang yang setiap harinya itu larut dalam bisnis, usaha. Cobalah direnungkan. Umpamanya dihentikan dulu barang sebentar, ada 10 menit. Tutup dulu tokonya, berhenti dulu mobilnya di masjid untuk ke masjid gitu. Ini penting untuk mengukur bahwa sesungguhnya kita ini serius mau mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi perangi dulu rasa malasnya. Karena dengan kita ini malas dalam beribadah kepada Allah, awal untuk mau beribadah kepada Allah, khususnya sholat itu malas, nanti ke depan kita akan ditutup. Hati kita, perasaan kita, pikiran kita akan ditutup. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang sulit untuk mendapatkan pertolongan ke dalam setiap permasalahan hidup kita, apa saja. Nah, oleh sebab itu kalau kita tidak punya gairah ya, untuk beribadah sholat kepada Allah, kita tidak akan mendapatkan kesadaran. Sadar ini penting, sangat penting sekali. Jadi postingan tentang seruan dan panggilan ini bagi orang-orang yang memiliki indikasi malas atau sibuk dalam berbisnis, sehingga nanti ke depan seolah-olah kita akan tertutup dari rahmat Allah. Hidupnya semakin susah, semakin sulit, banyak masalah umpamanya. Karena apa? Karena kesadarannya tertutup. Mungkin kita sukses di dunia ini, tapi sesungguhnya kita diujo sama Allah. Seolah-olah kita ini
lancar-lancar usahanya, tapi sesungguhnya itu sedang dibiarkan sama Allah semakin tersesat. Ini harus hati-hati. Jadi postingan saya itu tadi sebetulnya terkait dengan indikasi bagi orang-orang yang malas. Maka segerakanlah sholat, bangun sholat itu agar kita mendapatkan kelak di kemudian hari kesadaran untuk lebih bertakwa kepada Allah. Karena Allah itu punya tujuan baik bagi kita, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Ya, jadi desainnya harus kita pahami dulu, bahwa yang membagi rezeki, keselamatan, kehidupan adalah Allah. Jadi jangan abaikan. Demikian saja dulu nasihat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.